biar lebih interaktif. Dia cukup agak dekat. Oke, bismillah. Pada Bapak Ibu semua, jamaah masjid Masjid Ibrahim. Bismillah. Sebelum saya mulai, izinkan saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada para jemaah. Ada beberapa pertanyaan. Oke, tiga pertanyaan dulu. Yang satu mudah pertanyaannya. Kiblat pertama umat Islam itu di mana? Kiblat pertama umat Islam sholat pasti udah dijawab ya. Kemudian yang kedua, di mana Masjid Al-Aqsa? Di mana lokasinya? Di Palestina atau di kota yang disucikan di dalam Al-Quran, Baitul Maqdis atau Maqdis. Dan yang ketiga, pada hari ini saya bertanya, mungkin ada yang sudah mendapatkan berita, mendapatkan informasi terbaru ya. Sudah berapa hari Masjid Al-Aqsa ditutup, tidak ada sholat fardu, tidak ada sholat tarawih, tidak ada kegiatan ibadah dan lain-lain. Ditutup, ini gerbang ditutup. Lalu bagaimana Maqdisiyin, orang-orang yang sekitar Baitul Maqdis sholat dan ingin sholat di dalam Masjidil Aqsa yang pahalanya berlipat? Tiga tingkatannya setelah Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Mereka sholat di luar pagar. Sholat di luar pagar, tutup aja, ditendangin badannya, didorong. Jadi belum dijawab ya, berapa hari sudah ditutup Masjid Al-Aqsa sampai hari ini? Berapa hari yang kita sudah tahu? Sudah berapa hari? Oke, insyaallah sambil berjalan nanti akan tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Tanpa mengurangi rasa hormat pada jamaah semua dan para hadirin. Alhamdulillah saya diberi kesempatan pada saya pemain cadangan di hari yang dadakan, dan berarti qadarullahnya saya diberikan kesempatan ini atas hikmah dari ijtihad pemerintah. Alhamdulillah. Nambah satu hari kan. Oke. Dan pada kuliah subuh pada kali ini saya ingin ditugaskan oleh Ustaz Syarifuddin bawakan khusus tentang Palestina. Siap Ustaz. Oke. Maka dari itu saya akan membawakan kuliah subuh pada subuh hari ini dengan tema Palestina. Dan apapun yang harus kita ketahui sebagai umat Islam. Jadi izin saya menyimpulkan khutbah di Masjid Ibrahim yang lalu, Abuya yang khutbah. Di sana disampaikan bahwa ketika kita keluar dari bulan Ramadan ataupun nanti esok setelah kita keluar dari Ramadan ataupun Ramadan yang telah kita lalui tahun-tahun berikutnya, kalau saya umur 22, mungkin saya mulai puasa bulan Ramadan dan mulai mengerti apa itu Ramadan di tahun umur 5 mungkin ya, umur 6, umur 7. Jadi mungkin 22 umur saya dikurang 7, ya sekitar 15 ya, 15. Saya baru 15 tahun melewati Ramadan, yang saya tahu bahwa Ramadan itu adalah saya diwajibkan di bulan itu saya berpuasa. Ketika saya keluar Ramadan, melalui Ramadan, saya meningkatkan ketakwaan. Dan ketika keluar dari Ramadan menjadi derajat yang muttaqin.
Kan ada derajat itu mukmin, muslim, ini koreksi ya kalau salah. Mukmin, muslim, kemudian muhsin, mukhlis. Lalu kemudian derajat paling tinggi adalah mutakin. Bagaimana kita ingin mencapai derajat mutakin? Jadi yang salah satunya dengan mendapatkan, memaksimalkan kesempatan melalui bulan Ramadan. Karena satu-satunya bulan umat Islam yang sangat mulia. Mau diapain lagi Ramadan kalau bukan dimaksimalin? Dan alhamdulillah, sepenglihatan saya ini alhamdulillah umurnya terpaut cukup jauh dari saya. Paling yang anak muda di belakang kan, masih sekitaran 20 sampai 25, 30. Ya berarti hitungannya nggak jauh dari saya, masih 15 tahun ataupun 20 tahunan melalui atau melewati bulan Ramadan. Sedangkan yang alhamdulillah ya, kan istilahnya yang muda harus insecure sama yang tua karena pahalanya banyak kan, udah melalui umurnya lebih banyak, gitu kan. Tapi katanya juga yang tua katanya insecure juga sama yang muda, katanya dosanya dikitan, gitu katanya. Tapi tidak mungkin juga. Anak-anak muda sekarang pada jago, gitu. Anak-anak muda sekarang pada hebat-hebat, gitu. Sosial media kenceng, gitu ya. Nah, maka izinkan saya di sini berdiri. Saya ini bukan apa-apa ya. Saya tadi ya, karena kita punya derajat masing-masing. Jadi kalau mau dihitung, ya itu kan. Diri kita udah lewatin berapa Ramadan gitu. Dan Ramadan yang berarti buat kita udah dilaluin berapa tahun, berapa kali ya. Dan saya juga izin menyimpulkan khutbah yang Abu Ya sampaikan Jumat kemarin, bahwa ada cerita sirah Talha, saya lupa, Talha bin Ubaidah, benar gak? Talha bin Ubaidah dalam mimpinya yang dibenarkan oleh Rasulullah bahwa sabda Rasul, sabda mimpi itu benar. Apa isi mimpinya? Tentang, jadi ini antrian mau masuk ke surga, gitu ya. Talha bin Ubaidah melihat ada dua pemuda, dia mu'alaf, kemudian setelah masuk Islam yang satu, atau mereka berdua ini ikut jihad, yang satu mati syahid, yang satu juga. Tahun berikutnya yang satunya yang belum mati, dia mati biasa, tidur dalam keadaan tidur, atau mungkin sakit ya, mati normal, wafat dalam keadaan normal, tidak syahid dalam perang. Tapi apa yang Talha Ubaidillah lihat dalam antriannya, dalam mimpinya ketika antri masuk surga, yang mati syahid di belakang jauh, sedangkan yang mati normal lebih di depannya, lebih cepat masuk surga. Karena apa? Karena setahun lebih dia, artinya kan dia umurnya lebih panjang yang satu, sedangkan kan kalau yang syahid mati duluan. Ternyata yang mati belakangan dia melewati Ramadan, berarti melewati Lailatul Qadar juga. Dia merasakan Ramadan dan memaksimalkan tentunya ya para sahabat di bulan Ramadan, sehingga derajatnya lebih tinggi daripada yang mati syahid di belakang mati syahid, gitu ya. Jadi saya izin menyimpulkan khutbah Jumat lalu. Lalu kemudian saya jadi cuma anak muda yang sedang apa ya, lagi berapi-apinya gitu ya, lagi berapi-apinya. Walaupun saya juga ya, pagi saya bilang anak muda mah jago gitu. Kalau bisa dibilang saya ahli riset, bilang aja ahli riset, karena kita semua pasti punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Tapi mungkin saya ahli sosmed, ya, ahli sosial media. Ketika ada berita bahwa aktivis disiram pakai air keras, terus cepat banget sampai HP saya gitu. Langsung saya share ke teman, terus mahasiswa. Ketika ada berita Al-Aqsa ditutup, langsung ada di HP saya di Instagram, terus langsung saya share ke story atau status WhatsApp ya. Ketika ada berita apa-apa ya, cepat kontak saya. Itu mungkin saya ahli sosmed ya, ahli sosial media ya. Nah maka itu dari itu saya
punya rasa kewajiban karena saya ahli sosmed, saya harus menyampaikan kepada kesempatan kali ini bahwa Al-Aqsa telah ditutup. Masjid Al-Aqsa tidak ada kegiatan ibadah, tidak ada sholat fardu, tidak ada sholat tarawih selama 20 hari. 20 hari dari Ramadan ke-11. Jumatan tidak ada. Jumatan 2 hari, Jumatan ketiga mah, Jumatan keempat tidak ada. Tempat Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tempat Mi'raj tidak ada sholat fardu. Al-Aqsa itu barometer umat Islam kita. Barometer apa barometernya? Ya, cerminan dari umat Islam di dunia. Al-Aqsa siapa yang menguasai? Ya berarti umat Islam dia yang menguasai itu. Siap. Israel jahat banget. Allah Akbar. Jadi mampus dia rumah. Amin. Jadi ini komplek Al-Aqsa contohnya. Di sini ada Mubasah Roh. Di sana ada musola. Di sana ada makam. Dan sana ada pintu barat misalkan. Ini pagar ada. Ini contohin aja ya, gambarin. Saya pun belum begitu hafal ya. Lokasi-lokasi, situs-situs komplek Al-Aqsa belum begitu hafal. Tapi Pak, ibaratnya aja nih pagar Baitur Rahim. Batas tembok tua komplek Al-Aqsa. Nah itu orang-orang sekitar warga Al-Quds, kota yang disucikan dalam Al-Quran. Mereka sholat di luar pagar. Nyoba terobos, diserang lagi. Walaupun ya nggak ada peluru yang keluar gitu dari jamakan, tapi memang kalau nggak ditendang, dia pasti didorong. Gitu. Lagi sholat di luar pagar. Gitu ya. Jadi nggak ada di dalam komplek Al-Aqsa sholat fardu, sholat tarawih nggak ada, sholat Jumat nggak ada. Begitu juga dengan Idul Fitri. Karena sampai pada detik ini belum ada kepastian bahwa akan dibuka untuk sholat Idul Fitri di keluarga Al-Quds untuk sholat di komplek Al-Aqsa, gitu ya. Oke, tadi udah dijawab dan berarti berapa hari ditutup sampai hari ini? Berapa? 20 hari. Alhamdulillah udah dijawab. Maka dari itu kita langsung aja ke konklusinya. Saya Ramadan berapa ya? Pada Isya, saya sholat Isya di sini. Saya langsung berangkat pakai motor bawa ngajak Ja'far sepupu terus ke Al-Azhar Kebayoran Baru. Karena apa? Saya pengen dengerin ceramahnya Pak Anies Baswedan. Dan saya ingin menyimpulkan apa yang telah disampaikan oleh Pak Anies Baswedan. Jadi Ramadan kali ini memang sangat dampedor ya. Perang juga, perang dunia ketiga juga gitu kan. Ramadan ini keadilan di bangsa kita di Indonesia juga dampedor juga gitu. Artinya apa? Kita melewati Ramadan ini bukan hanya tentang ketenangan pribadi, ketenangan batin kita. Ramadan lewati saja dengan tenang, tetap bisa tahajud, tetap bisa tarawih, sholat fardu lancar, alhamdulillah, gitu. Bukan hanya tentang ketenangan pribadi aja, tapi dengan kita melewati Ramadan tahun ini yang sangat ketidakadilan global politik, sosial dan politik di dunia yang sangat darurat, gitu. Kita harus juga memiliki kacamata yang jernih, gitu. Bagaimana kita harus kritis melihat dunia saat ini, gitu. Jadi Pak Anies menyampaikan Ramadan adalah momentum kritis, bukan hanya memperbaiki diri, gitu. Jadi kan kalau Ramadan kita memperbaiki diri ya, setelah keluar dari Ramadan jadi lebih baik, jadi menambah ketakwaan, gitu. Maka Pak Anies menyampaikan takwa itu harus diartikan secara luas. Bukan hanya saja kita menahan diri ketika Ramadan gak bisa makan opor jam 2 siang, ketika Lebaran bisa makan opor jam 2 siang. Bukan hanya tentang menahan diri, gak bisa makan, gitu. Tapi juga harus menahan diri ketika keluar dari Ramadan. Baru juga Lebaran hari pertama, hari kedua udah gosip lagi, gitu. Udah keluar kata-kata yang buruk lagi, gitu.
udah melakukan celaan lagi kepada saudaranya. Harus menahan diri betul-betul. Termasuk juga menahan diri bagaimana sangat terstrukturnya generasi saat ini tercipta kurang baik ya. Maka dari itu kita harus menahan diri. Kalau bisa, ini alhamdulillah ya, saya mau cerita sedikit. Saya terakhir nonton TV di rumah Abang Mael itu kelas 5 SD. Sekarang di rumah saya, di rumah Abuya, nggak ada TV dari kelas 5 SD ke saat ini. Artinya apa? Di situ ada pendidikan, di situ ada udah terus ada TV kata Abuya. Dikit-dikit iklan sampo, dikit-dikit apa? Semua isi maksiat gitu. Dan alhamdulillah karena tidak ada TV. Tapi sebelum ada TV apa? Saya berangkat ke sekolah MI Al-Khairiyah pas kelas 3 SD, kelas 4 SD gitu. Gak ada yang ngobrolin teman-teman saya di kelas tentang Palestina, tentang Israel. Gak ada. Tapi apa? Saya dengan PD-nya menyampaikan Palestina lagi diserang sama Israel. Siapa? Apaan Palestina? Apaan Israel? Kelas 3 SD saya menyampaikan. Saya tahu dari mana? Nonton berita bareng sama ayah. Oh, konflik Palestina dan Israel. Itu 2000 berapa bukan ya? Ya bukan sekitaran 2009 Pak. Jadi menjadi asing gitu ya. Jadi kalau di rumah-rumah ada TV, maka asingkan diri. Coba nggak ada TV ya. Agar tujuannya mengurangi maksiat maka mengurangi. Ya tadi itu untuk menciptakan generasi yang terbaik. Jangan dikasih tontonan-tontonan yang kurang baik dari TV karena udah nggak bisa dipercaya TV nasional ya. Udah kurang lebih udah teragenda sama elit gitu. Oke, saya kembali lagi ke kesimpulan dari apa ceramah Pak Anies ya. Jadi respon umat Islam saat ini seharusnya bukan hanya simbolik. Simbolik itu artinya ikut pawai. Simbolik itu artinya punya foto profil di WA yang tadinya foto pribadi gitu, jadi foto Masjid Al-Aqsa, foto Palestina, foto bendera Palestina. Bukan hanya itu, tapi kata Pak Anies kita harus aksi sistemik. Boykot produk. Siapa di sini yang masih pakai Pepsodent coba? Siapa di sini yang masih pakai Pepsodent? Ya, ganti jangan Pepsodent. Boykot. Apa jangan ada yang masih KFC ke McD? Udah boykot yang kayak gitu, ganti semua. Ganti siwak benar. Lalu kemudian kata Pak Anies, masjid dan komunitas intelektual, lembaga-lembaga yang berbicara tentang bagaimana menciptakan generasi terbaru yang baik, itu adalah pusat penting gitu ya, untuk menguatkan stamina moral dan intelektual umat dalam menghadapi zaman sekarang ini. Jadi kalau kita belum gabung di komunitas, kita belum gabung ataupun belum sering mendengarkan kajian, maka dengerin kajian tentang Palestina, cari di YouTube gitu. Jangan scroll YouTube Shop mulu gitu. Terus jangan dikit-dikit oke tadi sesuatu lagi ya, nanti sesuatu lagi gitu. Karena alhamdulillah saya ahli di sosmed, jadi saya batas itu. Jadi yang kelihatan di Instagram, yang kelihatan di YouTube ya cuma berita-berita aja, Palestina aja gitu. Insyaallah. Alhamdulillah harus beriman. Jadi dengan demikian kesimpulan dari ceramah Pak Anies, Ramadan kali ini mengajarkan umat Islam untuk tidak hanya memperkuat hubungan dengan Allah, tetapi juga memperkuat hubungan dengan sesama manusia dan dengan dunia secara adil dan bijaksana. Gitu. Nah, sekarang saya ingin bertanya dan angkat tangan kanannya yang tinggi. Dan ini pasti semua angkat tangan sih. Gak ada yang gak angkat tangan, yang paling yang didorong tuh si Yusuf paling gak angkat tangan. Karena gak dengar, ya kan? Coba angkat tangan semuanya, karena jangan angkat tangan kanan, angkat tangan kanan. Semua. Yang ibu-ibu juga boleh kalau berkaitan. Yuk, kita akan menandakan bahwa diri kita siap untuk membebaskan Al-Aqsa. Dengan kita mengangkat tangan kanan kita siap membebaskan komplek Al-Aqsa, membebaskan Masjid Al-Aqsa. Oke, kalau semua udah angkat tangan kanan, saya ingin para jamaah mengikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim.
Saya berjanji, saya siap untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa dan Baitul Maqdis dan membebaskan Palestina. Allahu Akbar. Nah sekarang kita mungkinlah gimana cara membebaskan Baitul Maqdis? Bagaimana cara membebaskan Masjid Al-Aqsa? Ya tadi dari meja makan, dari rumah kita, dari rumah bapak ibu semua. Sampaikan kepada anak-anak bapak ibu semua bahwa Al-Aqsa, Masjid Al-Aqsa tempatnya Raja Nabi telah ditutup 20 hari sampai detik ini. Sampaikan lagi makan. Dek, tahu gak Masjid Al-Aqsa kiblat pertama? Sekarang ditutup, tahu? Nah nanti Gen Alpha kan biasa anak-anak bapak ibu semua masih ada Gen Alpha ya. Gen Alpha biasanya kritis. Generasi Alpha yang Yusuf itu generasi Alpha kalau nggak salah. Mereka lebih kritis biasa berpikir, loh kan Al-Aqsa kiblat pertama umat Islam, kok di sana nggak ada sholat? Kok di sana dikuasai sama Yahudi? Mereka biasa lebih kritis ketika kita menciptakan kepada anak-anak itu. Nah, suatu saat nanti generasi Alpha akan menjadi generasi pembebas Baitul Maqdis di masa depan. Jadi maka dari itu, bagaimana kita siap, tadi udah janji kan, bagaimana kita siap untuk membebaskan Al-Aqsa, membebaskan Baitul Maqdis, yang tadi sampaikan ke saudara kita. Kalau bisa, saya kasih tugas buat para jamaah semua di sini yang mendengarkan. Nanti Lebaran, kalau bisa diskusi jangan tentang opor dulu. Diskusinya, ya kemarin kagak barengan ya, pemerintah sama ini Muhammadiyah. Ya bahas itu dulu lah. Bahasa Palestina ini masih tutup 20 hari. Bahasa Palestina masih Lebaran. Minalin wal faizin wal maghfiratin dan aku belum bilang minum. Ente tahu gak Palestina sekarang masih ditutup gitu ya? Ya, insyaallah ya. Saya juga insyaallah akan melakukan yang sama gitu ya. Insyaallah di Lebaran ada teman yang lagi ngomong nih. Dan ngomong gitu. Ente tahu gak Palestina? Tahu ya, kenapa? Masjid Al-Aqsa pakai Raja Nabi masih ditutup sampai saat ini gitu. Ya, siap ya? Siap. Nah itulah aksi sistemik gitu ya. Bukan hanya simbolik. Kalau simbolik itu itu ke depan petugas gitu. Bahkan saya fantasi anak muda kan biasanya lebih unik ya, atau fantasi liar. Apa yang saya pikiran berfantasi, kita datangin ke kedubes Amerika, bawa petasan, bareng-bareng semua 2 orang kayak gitu, bawa petasan arahin ke kedubes Amerika, menjadi videoin viral. Itu fantasi liar kan? Itu masih simbolik juga, belum begitu terasa. Aksi sistemik kan? Ya tadi sampaikan ke saudara-saudara kita, sampaikan ke anak-anak, ke anak bapak ibu semua. Oke, siap kan? Siap. Jangan lihat siapa yang berbicara, tapi lihatlah apa yang dibicarakan. Oke, insyaallah dengan saya membawakan materi tentang Palestina ini, insyaallah menambah wawasan, menambah dan juga memantapkan derajat mutakin yang Bapak Ibu akan dapatkan semua setelah nanti keluar dari bulan Ramadan, dan juga setelah lulus dari bulan Ramadan, insyaallah derajat itu kita bisa dapatkan bersama-sama. Itu derajat mutakin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dari saya, salah-salah kata dan jangan lupa tugas-tugasnya, dan sudah berjanji akan siap membebaskan Al-Aqsa. Bagaimana caranya? Tadi sampaikan kepada saudara-saudara, sampaikan kepada tetangga, sampaikan kepada anak tentang Palestina, tentang Masjid Al-Aqsa. Ya karena memang saya ahli sosmed, jadi yang saya harus sampaikan itu gitu, berita terbaru. Saya kurang ahli dalam hal lain gitu, walaupun alhamdulillah kita di pondoknya sama Abuya 6 tahun, lanjut lagi 3 tahun di Subang, udah balik-balik kita pulang. Paling kemarin 6 bulan sekali, kadang sebulan sekali kalau udah belakang-belakang ini. Alhamdulillah saya sekarang setahun ini tinggal di rumah. Dan mungkin agak cerita sedikit ya. Saya kurang aktif di masjid gitu ya. Alhamdulillah saya di rumah zakat. Kemarin bangun pos komuni. Jadi pos komuni kalau ada yang nanti mudik
arah Pantura dan lewat Kalimalang mampir aja ke Skomudik mengajarkan kita. Jadi saya kemarin mendirikan Skomudik ada kebakaran saya harus respon apa gitu. Kalau ada banjir saya harus bikin posko. Ya insya Allah ini maksudnya tanpa ini mah ya. Saya kurang aktif di masjid, kurang kadang kurang kelihatan gitu ya. Ya salah satunya insya Allah banyak kegiatan aman insya Allah banyak kegiatan nanti. Mungkin juga dari situ saja tadi ya, salah kata dan kurang enaknya dimaafkan dan lebih-lebihnya wawasan yang mungkin saya telah bukakan sedikit disimpan dan diamalkan disampaikan kepada saudara-saudara semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.